Oke, nah. Maaf, boleh lemot. Oh yes. Saya screen tahu, tapi wifi udah lemot. Iya dah. Nggih monggo sapa sing dhisik kelompok Ananda. Pak kelompok musik ae. Kelompok sapa sing record? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi kepada Bu Siti selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika, dan selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam video kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep dan materi bangun ruang MI atau SD kelas 5. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Jawharatul Ma'nuna, yang kedua Naili Zakia, yang ketiga Nurul Alfia, yang keempat Rail Alvin Bashiro, dan yang terakhir saya, Ananda Eka Yulia. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi. Saya tanya jawab. Dan nanti sesi yang kedua yaitu penguatan dari Bu Sutini. Oke, langsung saja kita menuju pada sesi materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Alfi. Kepada Mbak Alfi dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun balok. Nah, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 persegi di antaranya berukuran berbeda. Nah, balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut kubus. Next. Di antaranya, yang pertama balok memiliki 6 bidang sisi yang berbeda. Yang kedua ada 3 pasang sisi yang saling berhadapan pada balok. Di 6 sisi balok terdiri dari bangun datar persegi panjang. Yang ketiga, balok memiliki 12 rusuk tapi tidak sama panjang. Yang keempat, balok memiliki 8 titik sudut. Next. Nah, volume pada balok. Volume pada balok
yakni besaran ruang 3 dimensi yang dapat ditempati suatu benda. Maka volume balok adalah besar ruang maksimal yang dapat ditempati suatu benda dalam suatu balok. Next. Nah, selanjutnya jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok ini merupakan sisi balok yang direntangkan dengan mengikuti rusuk-rusuknya. Suatu gabungan sisi tersebut dapat diketahui merupakan jaring-jaring balok hanya jika bentuk jaring-jaring tersebut dilipat hingga membentuk suatu bangun ruang. Nah, gambarnya seperti yang ada di atas itu. Next. Berikut contoh soal cerita. Nah, sebuah bak berbentuk balok dengan panjang 72 cm, lebarnya 64 cm, dan tingginya 65 cm. Bak tersebut telah terisi air 119.808 cm². Bak tersebut diisi kembali sampai ketinggian airnya 60 cm. Air yang ditambahkan adalah, nah, penyelesaian dari soal ini yakni caranya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volume pada air tadi terisi 119.808 sama dengan 72 dikali 64 dikali tinggi air. Nah, 72 dikali 64 yakni 4.608 dikali tinggi air. Jadi tinggi air tersebut adalah 26. Nah, banyaknya penambahan air adalah 60 dikurangi 26 sama dengan 34. Volume air yang ditambah yakni 7 dikali 64 dikali 34. Jadi volume air yang ditambahkan adalah 156.672 cm². Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Alfi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Inun. Kepada Mbak Inun dipersilakan. Monggo. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kubus juga memiliki 6 sisi permukaan dengan luas yang sama berbentuk persegi. Contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari adalah akuarium, rubik, dan dadu. Next. Kemudian sifat-sifat kubus memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut, kemudian memiliki 4 buah diagonal ruang, dan memiliki 12 buah bidang diagonal. Sifat-sifat kubus tersebut memiliki sifat yang mirip dengan balok. Bedanya sisi kubus berbentuk persegi dan 3 pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Selanjutnya yakni volume kubus. Volume kubus adalah hasil kali panjang sisi dengan panjang sisi dan dikali dengan panjang sisi lagi. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut.
Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Volume kubus sama dengan S pangkat 3 atau S kubik. Next. Selanjutnya jaring-jaring kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Cara membuat jaring-jaring kubus yaitu dengan membuka kubus pada rusuk-rusuknya, seperti yang ada pada gambar. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar yang ada di PPT. Selanjutnya, soal cerita yang mengaplikasikan bangun ruang kubus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Edo memiliki akuarium berbentuk kubus. Jika diisi penuh, air volumenya 27 liter. Berapa panjang rusuk kaca akuarium Edo? Volume akuarium 27 liter diubah ke desimeter kubik, yaitu menjadi 27 desimeter kubik. Panjang rusuk kaca akuarium, akar volume akuarium, panjang rusuk kaca akuarium sama dengan akar 27, panjang rusuk kaca akuarium sama dengan 3 desimeter. Jadi panjang rusuk kaca akuarium Edo adalah 3 desimeter. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Inun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Laila. Kepada Mbak Laila, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang 5 segi 4. 5 segi 4 adalah bangun ruang yang dibatasi oleh daerah segi 4 dan 4 dari segi 3 yang mempunyai satu titik sudut persekutuan. Dalam matematika, segi 4 khususnya geometri, 5 segi 4 juga disebut dengan piramida. Next. Sifat-sifat dari 5 segi 4. Yang pertama yaitu mempunyai 8 rusuk. Yang kedua, mempunyai 5 sisi yang terdiri dari 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, mempunyai 5 titik sudut. Yang keempat, mempunyai 2 diagonal. Dan yang terakhir, sisi bangun ruang ini tidak mempunyai diagonal ruang. Next. Volume 5 segi 4. Listnya volume 5 segi 4 adalah sepertiga dari volume prisma segi 4, sehingga dapat diperoleh rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, dapat diketahui dari pada 5 segi 4. Berdasarkan sifat atau ciri 5 segi 4, maka jaring-jaring 5 segi 4 terdiri dari 1 bangun segi 4 dan 4 bangun segi sama kaki. Nah, untuk jaring-jaringnya dapat dilihat dari gambar yang ada di bawahnya. Next. Soal cerita, itu mempunyai souvenir berbentuk 5 segi 4. Bentuk 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi yang memiliki sisi 14 cm dan tinggi 6 cm, serta tinggi sisi tegaknya adalah 8 cm. Penjelasannya yaitu
alas 14 cm. Nah, di sini kan diketahui luas alasnya bentuk persegi. Jadi seluruh sisinya ukurannya sama semua, yaitu 14 cm dengan tinggi 5,6 dan sisi tegak adalah 8 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus volume 5 segi 4, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan tadi kan 14. Nah, setelah itu dihitung luas alasnya ketemu 196 cm. Kemudian dikali tinggi dari 5, bukan sisi tegaknya. Nah, kemudian dihitung 6 dicoret sama 3, hasilnya ketemu 392. Jadi volumenya ialah 392 cm. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Laila. Materi selanjutnya yakni prisma segitiga yang akan saya sampaikan. Prisma segitiga merupakan bangun ruang 3 dimensi yang arasnya berbentuk segitiga dan sering berbentuk persegi panjang. Bukan berarti prisma segitiga ini adalah gabungan dari bangun 2 dimensi yaitu segitiga dan persegi panjang. Next. Selanjutnya kita lihat prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki 9 tusuk, 5 sisi, 6 titik sudut, dan 6 diagonal sisi atau diagonal bidang. Next. Nah, selanjutnya volume prisma segitiga memiliki volume, yaitu dirumuskan dengan volume sama dengan 1/2 kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Next. Selanjutnya yakni jaring-jaring prisma segitiga. Jaring-jaring prisma segitiga terdiri dari 3 segitiga, 4 dan 2 segitiga. Nah, jika prisma itu jika prisma dibuka itu bentuknya akan seperti gambar jaring-jaring prisma. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Satu lagi. Jadi soal cerita tentang prisma segitiga, yaitu pada saat libur sekolah tiba, Hani mengikuti perkemahan di Gunung Rorotan bersama teman kelasnya. Hani diberikan sebuah tenda yang berbentuk prisma segitiga. Alas berbentuk segitiga dengan alas sepanjang 4 cm dan tinggi sepanjang 5 cm. Jika tinggi dari tenda ini adalah sepanjang 5 cm, lalu berapakah volume dari tenda tersebut? Nah, penyelesaiannya diketahui atasnya tadi 4 cm, terus tingginya tadi di 5 cm dan tinggi dari tendanya tadi 11 cm. Nah, jika dimasukkan rumus prisma segitiga menjadi 1/2 kali 4 kali 5 kali 11, hasilnya 110 cm. Oke, lanjut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Terima kasih kepada moderator akan menjelaskan tentang 5 segitiga. Segitiga adalah bangun ruang berjenis 5 yang beralas berbentuk segitiga. 5 segitiga alasnya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga lain-lain. Segitiga benar-benar tinggi yang ruang yang memang segitiga itu karena titik sudut merupakan pertemuan dua rubah fungsi. Dua sudut yaitu baris merupakan pertemuan antara dua sisi. Yang ketiga, bidang sisi merupakan bidang yang terdiri dari alas dan bidang sisi tegak. Keempat, bidang alas yaitu bidang yang merupakan alas dari suatu lingkar. Dan yang kelima, bidang
sisi yaitu bidang yang menonton bulanan. Pertambangan titik puncak ini tidak merupakan titik persetua bidang alas dan titik puncak. Yang ketujuh memiliki 4 buah titik sudut, yang ke-8 memiliki 4 buah bidang sisi, yang ke-9 memiliki 6 buah rusuk. 5 segitiga. Rumus 5 segitiga itu ada 2, yaitu menghitung luas permukaan dan menghitung volume. Yang pertama luas permukaan 5 segitiga. Itu rumusnya yaitu luas permukaan ditambah luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 dan ditambah luas segitiga 3. Rumus volume 5 segitiga itu volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Volume sama dengan sepertiga kali setengah alas kali tinggi limas. Berikut adalah jaring-jaring 5 segitiga. Ceritanya yaitu bahwa memiliki sebuah mainan berbentuk limas dengan beralat tinggi beralat segitiga yang memiliki panjang 9 cm dan tinggi 12 cm. Apabila tinggi limas volume tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui alasnya yaitu 9 cm. Terus tingginya itu 12 cm dan tinggi limasnya itu 15 cm. Namanya volume limas. Jadi volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Volume sama dengan sepertiga kali setengah alas kali volume sama dengan sepertiga kali setengah kali 9 kali 12 kali 15, yang hasilnya volumenya yaitu 270 cm. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Naili. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alfia. Terima kasih moderator atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabung atau silinder. Adalah tabung beruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran titik-titik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut atau memiliki 3 sisi dan berdua tusuk. Nah, volume silinder adalah besarnya volume ditambah volume ruang bak. Rumus volume silinder yakni IR dikali H. Cara menghitung yaitu mengalihkan luas jaring lingkaran dan tinggi tabung. Rumus volume tersebut diikuti luas lingkaran dan tinggi tabung. Next. Nah, jaring tabung adalah dua buah lingkaran yang kongruen dan sebuah persegi panjang. Nah, bisa dilihat gambarnya di bawah ini. Contoh soal cerita, sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alasnya 6 cm dan tingginya 20 cm. Kaleng tersebut berisi penuh dengan susu. Volume susu dalam kaleng tersebut adalah penyelesaian dari soal yang di atas, yakni volume tabung IR P dikali R sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 20. Jadi volume susu dalam kaleng tersebut adalah 260,8 cm kuadrat.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan akun moderator. Terima kasih materi yang akan dijelaskan oleh Mbak Naila. Baik, terima kasih kepada moderator. Bangun ruang yang terakhir yaitu kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangunan yang memiliki satu buah sudut dan dua buah sisi. Salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran dan sisi lain yang melingkar seluruh kerucut. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut antara lain nasi tumpeng, kopi laut, dan sapi. Ini ada kesalahan. Jadi rumus volume kerucut mencari volume untuk mencari rumus kerucut itu ada dua, yaitu menghitung luas permukaan kerucut. Untuk menghitung luas permukaan kerucut yaitu luas permukaan sama dengan R kuadrat tambah PR. R-nya ini adalah yang kedua yaitu volume kerucut. Dan volume kerucut itu sepertiga kali PR kuadrat kali per 7 atau 3,4. Ini adalah dari volume kerucut. Untuk soal tadi yaitu kita genap berumur 20 tahun pada akhir Mei tahun ini. Karena itu Nisa mengadakan acara syukuran yang diadakan di rumahnya. Pada acara tersebut terdapat sebuah nasi tumpeng berbentuk kerucut yang memiliki tinggi 24 cm dan diameter 20 cm. Untuk volume dan luas permukaan nasi tumpeng tadi itu 10 dan tingginya itu 24. Ditanya berapa volume dan luas permukaan nasi tumpeng. Sama yaitu volumenya sepertiga kali P kali R kuadrat kali T. Sepertiga kali kiri 10 pangkat 2 pangkat 24 sama dengan 800 cm kubik. Untuk mencari luas permukaan kita harus mencari S-nya dulu, yaitu dengan akar 24 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 26 cm. Jadi S-nya itu 26 cm. Yang terakhir yaitu luas permukaan nasi tumpengnya PR kuadrat ditambah PR saja. Luas permukaan P 10 kuadrat ditambah P 26 kali 10 yang hasil 360 cm kubik. Itu tadi penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung lanjut kelompok Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai KPK dan SPP. Perkenalkan orang kami yang akan
pertama Dr. Fatima, kedua Rizal Zumi, ketiga Siti Syukur, keempat Xavier, dan kelima Martin Fikar. Next. Kriteria pertama akan disampaikan oleh Xavier, keduanya dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang konsep faktor dari kelipatan bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan tertentu yang dapat membagi hasil suatu bilangan. Di sini ada contohnya ya. Tentukan faktor dari 30. Nah, caranya 1 dikali 30 sama dengan 30, 2 kali 15 sama dengan 30, 3 kali 10 sama dengan 30, 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi faktor dari 30 itu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Terus kelipatan bilangan adalah bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, ini tentukan kelipatan 5 yang kurang dari 50. Caranya 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 1 sama dengan 15, 5 kali 4 sama dengan 20, 5 kali 5 sama dengan 5, 5 kali 6 sama dengan 30, 5 kali 7 sama dengan 55, 5 kali 8 sama dengan 40, 5 kali 9 sama dengan 25. Jadi kelipatan 5 yang kurang dari 50 adalah 5, 10. Hasilnya tadi ya, hasil dari 5 kali 1, 5 kali 2 kan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi itu kelipatan yang kurang dari 50, jadi jangan sampai lebih dari 50. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang cek grafik LPP. Pertama, Saya akan memberikan ada presentasinya. Saya akan memberikan dulu. Tidak kesulitan. Mbak, faktorisasi prima. ya. Faktorisasi prima. Yang pertama adalah faktor prima. Faktor prima ialah faktor dari satu bilangan kembali kepada bilangan prima. Bilangan prima sendiri merupakan bilangan yang dapat dari angka 1 dan bilangan sendiri. Contohnya itu 2, 3, 5, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada bilangan 20 dapat dinyatakan sebagai 1 dikali 20, 2 dikali 10, 4 dikali 5. Sehingga faktor
30 bukan 1, 2, 4, 5, 10, 20. Saya kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitri. Baik, penjelasan yang tadi itu bilangan 1 bukan bilangan 5 karena bilangan 1 hanya memiliki satu faktor yaitu 1 itu sendiri. Bilangan 2, bilangan 5 karena bilangan 2 tepat memiliki 2 faktor yaitu 1 dan 2. Bilangan 4 bukan bilangan 5 karena bilangan 4 memiliki 3 faktor yaitu 1, 2, dan 4. Bilangan 5 bilangan prima karena bilangan 5 hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan 5. Bilangan 10 bukan bilangan prima karena bilangan 10 memiliki 4 faktor yaitu 1, 2, 5, dan 10. Dan bilangan 20 bukan bilangan prima karena bilangan 20 memiliki 6 faktor yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Yang kedua, faktorisasi. Contohnya, tentukan faktorisasi 5 dari 30. Pembahasannya yaitu 30 menggunakan faktor yaitu 30 dibagi 2 menjadi 15. Kemudian 15 dibagi menjadi 3 yaitu 5. Jadi faktorisasi dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Selanjutnya KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK merupakan kelipatan terkecil dari dua sangat analogi. KPK sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Misalnya untuk menentukan jadwal liburan, menghitung orbit planet, dan menentukan jumlah yang disusun dalam baris dan kolom. Contohnya, kita akan mencari KPK dari angka 4 dan 5. Kan adalah mencari kelipatannya terlebih dahulu. Kelipatannya dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20. Dari kelipatannya dari 5 yaitu 5, 10, 15, dan 20. Nah, setelah itu kita akan menemukan kelipatan bilangan terkecil yang sama dari 4 dan 5 yaitu 20. Kemudian FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Dalam pembelajaran matematika FPB biasanya diterapkan untuk menyederhanakan ulangan. FPB juga sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Misalnya pembagian kue yang sangat banyak ke beberapa bagian kotak atau plastik. Misalnya kita akan mencari FPB dari angka 12 dan 15. Pembahasannya FPB dari 15 yaitu faktornya 1, 3, 5, 14. Angka 5, 1, dan 5. Jadi FPB dari 15 dan 5 adalah faktor yang sama dan terbesar yaitu 5. Supaya dapat memahami KPK dan FPB dengan baik, maka harus mengingat kembali tentang peralihan pembagian penjumlahan dan pengurangan bilangan. Terima kasih. Yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Akan saya jelaskan. Dan 21
dibuat faktorkan. Faktorasi primanya yang 15 menjadi 4 sama menjadi 37. Maka PV 15 dan 21 adalah 3. Jadi anak yang menerima buah tersebut ada 3 orang. Next. Soal kedua, Ira memiliki 20 permainan coklat dan 20 rasa sendiri. Ingin membagikan permainan pada teman-temannya dengan jumlah sama banyak. Bagian terbanyaknya di bawah teman-teman adalah saya bersama dengan 8 faktor. Jadi yang permainan secara dari 20 dikonfaktorkan menjadi 2 kali 5, jadi 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan untuk yang permainan menjadi 2 kali 3 kali 5. Maka FPP dari 20 dan 30 yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi bagian terbanyaknya beberapa teman-temannya adalah 10. Next. Ini akan jelaskan kepada Mbak Sofia dan banyak dipersilahkan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Iva. Ini ada contoh lagi ya. Angga mempunyai kelereng yang berwarna putih 25 dan berwarna merah 50. Semua kelereng ada di bangga teman-temannya dengan jumlah yang sama banyak. Jumlah teman pertanyaan Angga adalah ini kan kita bisa menggunakan dengan cara FPP dengan poin faktor. Nah, itu kan diketahui ada 25 kelereng sama 50. 25 ini dikonvertkan. Caranya ini kan 25 dibagi 5 kan konverter itu pakai apa bilangan prima kedua nggak bisa 25 bagi 2 nggak bisa, jadi kita pakai 5 25 kita dibagi 5 25 bagi 5 sama dengan 5. Terus 50 kita ambil bilangan prima yang terkecil dulu ya 25 kita kan 2 bisa 50 dibagi 2 bisa, jadi 50 sama dengan 25 bagi 25 itu nggak bisa berubah, nggak bisa kita misalnya 25, jadi 25 bagi 5 sama dengan 5. Terus kita gunakan faktorisasi prima, jadi 25 itu 5 kali 5 kali 5 ini di 5 ini kan ada 2, jadi dipangkatkan 5 pangkat 2. Terus faktorisasi prima dengan 50 itu 2 kali 5 kali 5 2 jadi 2 kali 5 pangkat 2. Jadi dari 25 dan 50 adalah 5 pangkat 2. Karena faktor persetujuan ada lagi contoh kita mempunyai 12 dan 3 main. Semuanya akan dibagikan kepada teman-teman yang berjumlah sebanyak ada 12 sama 36 pemain. 12 ini dikonfaktorkan lagi ya, 12 kayak tadi 12 dibagi berapa pakai bilangan prima yang dulu kan bilang 12 bisa bagi 2 ya dibagi 2, 12 bagi 2 itu sama dengan 6, selanjutnya 6 bagi 2 sama dengan 3, terus 36 kan ada 12 bisa dibagi 2, jadi bagi 2 ini 2 36 bagi 2 sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9 bagi 9 nggak bisa dibagi 2, jadi kita pakai bilangan prima kan 9 bagi 3 sama dengan 3. Oke, terus kita kumpulkan faktorisasi primanya. 12 berapa? 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 3, 3-nya ada 1, jadi nggak ada pangkatnya. Terus faktorisasi prima 36. 2 3 kali 3 2 3 ya.
Dua-duanya ada 2, jadi 2 pangkat 2, dikali 3-nya juga ada 2, jadi 3 pangkat 2. Jadi FPP dari 12 dan 36 adalah 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi jumlah teman ada adalah 12. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Cak tadi. Ya, terima kasih. Ini Arman bermain futsal setiap 4 hari sekali. Ini bermain futsal setiap 9 hari sekali. Bila mereka bermain futsal bersama-sama pada hari Sabtu, berapa hari kemudian mereka akan bermain futsal bersama-sama untuk kedua kalinya. Ini KPK-nya 22 kali 32 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Jadi mereka akan bermain futsal bersama-sama lagi 36 hari kemudian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya tutup presentasi dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai statistika dalam mata pelajaran matematika kelas 4 JSDMI. Kelompok 3 ini beranggotakan 1. Muhammad Jimmy Santoso, 2. Revi Mariska Anggraini, 3. Laili Ramadhani, 4. Makawi Adalah, 5. Syafia Ramadhani. Next. Pada materi ini kita mempunyai 3 materi pembahasan, yakni konsep statistika, yang kedua cara membaca dan menafsirkan data, yang ketiga penyajian dan menafsirkan data. Next. Yang pertama, mengenai konsep statistika. Minta tolong kepada Mas Dwi Santoso dibuka pada slide keempat. Secara kebahasaan, statistik berarti catatan angka-angka atau bilangan, perangkaan, data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan, sehingga dapat memberi informasi berarti mengenai suatu masalah atau gejala atau peristiwa. Statistik yaitu untuk menunjuk kepada catatan angka-angka dalam suatu kejadian atau kasus tertentu. Menurut Sujana, statistik merupakan kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Menurut Dikbud, statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa catatan bilangan atau angka-angka. Next, slide kelima.
Diana, statistika sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan fakta, penganalisisannya, penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisasinya yang dilakukan. Pramuka Sudiarto meneliti statistika sebagai suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisa data yang berupa angka sehingga dapat diperoleh informasi yang berguna. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan data, pengambilan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Menurut Suryanto, statistik diartikan sebagai alat mengolah data angka, sedangkan statistika adalah cabang ilmu yang mengamati dan atau membaca cara mengolah data angka. Jadi statistik adalah wujud dari kerja statistika, atau statistika adalah pembelajar statistik. Next, slide 6. Statistik merupakan data atas suatu kejadian yang menentukan sesuatu. Statistik merupakan harga dari hasil perhitungan sejumlah nilai-nilai ukuran sampel. Misalnya median, persenten, dan sebagainya yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu persoalan. Statistika merupakan ilmu pengetahuan dalam perhitungan dengan cara-cara mengumpulkan, menabulasi, menggolongkan, analisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa bilangan atau angka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu. Next slide. Untuk slide yang ini kepada Mas Santoso, saya persilakan untuk membacanya. Oke, saya bacakan slide selanjutnya tentang statistika digunakan untuk menunjukkan pengetahuan atau lebih kerennya value of knowledge tentang cara-cara penemuan data, analisis, dan pengumpulan data. Statistika pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang digunakan sebagai cara pengumpulan, menganalisa, serta menginterpretasikan kumpulan data yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Statistika dalam pendidikan biasa dapat diartikan sebagai penggunaan prinsip-prinsip berdasarkan keputusan statistik dalam mengenai sesuatu metode tentang kumpulan data. Statistika dalam berfungsi mengenai penggunaan prinsip-prinsip dasar dan statistik dalam metode bidang teknologi. Statistika merupakan kumpulan data yang disusun dalam bentuk statis dan dapat diarahkan dan mengamalkan berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Statistika dalam bentuk selanjutnya, statistika merupakan suatu yang angka yang tersusun dari satu angka. Statistika merupakan ilmu memperolehkan data yang mengajarkan analisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Istilah statistika dapat diartikan dari dan analisis dan interpretasikan data dalam bentuk angka-angka. Terakhir, berupa konsep statistika. Statistika memiliki penggunaan yang luas bagi pengambilan keputusan yang dapat berkaitan dengan kehidupan. Statistika memberikan tindakan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang. Pengetahuan statistika yang dimiliki seseorang akan menerima dan melakukan pengambilan melakukan suatu data. Saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya, materi yang kedua yaitu cara membaca dan menafsirkan data. Kita bisa di next ke slide ke-11. Membaca merupakan salah satu dari 4 kemampuan pokok dan merupakan bagian atau komponen dari komunikasi tulis. Dalam komunikasi tulis, mengambang tulis huruf. Dipahami bahwa pada tingkatan membaca permulaan, proses perubahan istilah yang terutama ada dikuasai. Dan hal ini terutama dilakukan pada masa anak-anak, khususnya pada tahun permulaan di sekolah. Penafsiran data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pemetaan kriteria atau standar tertentu untuk menentukan makna data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang perlu diperbaiki. Next slide. Secara harfiah, kata membaca dan adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan menekankan aturannya dalam hati. Sedangkan kata menafsirkan adalah menangkap maksud perkataan dan sebagainya. Tidak mengatakan saja, melainkan menerangkan juga apa yang tersirat atau dengan mengutarakan pendapatnya sendiri. Materi awal yang diberikan kepada siswa pada pengolahan data adalah mengumpulkan data. Jadi setelah siswa memahaminya, maka siswa diajak mempelajari membaca data. Next slide. Terdapat 5 tahapan membaca dan menafsirkan. Yang pertama yaitu mengamati. Merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena. Yang kedua yaitu menanya. Merupakan kegiatan aktif siswa mempertanyakan fakta, konsep, prosedur sesuai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dipelajari. Yang ketiga yaitu menalar. Merupakan memahami, menganalisis, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. Yang keempat yaitu mencoba. Mencoba dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Yang kelima yaitu mengaplikasikan. Merupakan menyalurkan informasi ide, penjelasan, perasaan, pernyataan, maupun pertanyaan dari orang satu kepada orang lain. Next slide. Untuk slide tersebut akan dijelaskan oleh Kak Safira. Kepada Kak Safira, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada moderator. Selanjutnya ialah ayo mengamati. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. 70, 60, 75, 90, 65, 70, 90, 85, 85, 55, 65, 85, 80, 95, 100, 55, 50, 75, 85, 80, 60, 80, 70, 65, 75, 75, 80, 95, 85, 75, 70, 85, dan 100. Sajikan nilai hasil ujian dari data di atas ke dalam bentuk tabel. Data skor hasil ujian yang terdapat dalam contoh di atas sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Next slide. Jadi pertanyaannya, dapatkah menyajikan data dalam bentuk tabel? Yang kedua, dapatkah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Next slide. Nah, sekarang bisa dinalar. Berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas. Pada pengamatan, sebelum membuat diagram batang, kalian mendaftar data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Tabel itu adalah daftar yang berisi sejumlah data
atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Setelah membuat tabel nilai hasil ujian matematika, kemudian membaca dan menafsirkan data tersebut. Di bawah ini adalah tabel skor hasil ujian matematika. Nah, dapat dilihat pada tabel nilai hasil ujian matematika yang tadi disebutkan, banyak siswanya, terus frekuensinya, jumlahnya 33. Next slide. Membaca dan menafsirkan data. Nah, dari tabel tersebut dapat kita rinci siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang, yang mendapat nilai 55 ada 2 orang, yang mendapat nilai 60 ada 2 orang, yang mendapat 65 ada 3 orang, yang mendapat 70 ada 4 orang, yang mendapat 75 ada 4 orang, yang mendapat 80 ada 4 orang, yang mendapat 85 ada 6 orang, yang dapat 90 ada 3 orang, yang dapat 95 ada 2 orang, yang dapat nilai 100 ada 2 orang. Nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa, sedangkan nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa. Next slide. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Safira. Untuk materi yang ketiga, yakni penyajian dan menafsirkan data, akan dijelaskan oleh Kak Revi. Kepada Kak Revi, saya persilakan. Terima kasih, saya sampaikan kepada moderator. Nah, saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam diagram batang. Nah, ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami penyajian data dalam diagram batang. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Membaca data dalam bentuk tabel adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Menafsir data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Next slide. Nah, membaca dan menafsirkan data ini dapat lebih mudah dibaca dan difahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Nah, untuk pengertiannya yakni membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Sedangkan pengertian dari menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya ada data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Nah, dalam membaca dan menafsirkan data ini kami bagi menjadi 2 macam, yakni ada membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel berikut, tabel jumlah produksi sampah beberapa kota tahun 2017. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, informasi yang dapat kita peroleh dari tabel di atas adalah sebagai berikut. 1. Kota A memproduksi sampah sebanyak 400 ton, kota B 250 ton, kota C 100 ton, dan kota D 300 ton. Yang kedua, produksi sampah paling banyak adalah kota A yang menunjukkan pada 4 ton. 3. Jumlah produksi sampah keempat kota tersebut adalah 1050 ton dari penjumlahan nama produksi sampah dari kota A sampai dengan D. Next slide. Yang kedua yakni membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, tinggi batang-batang persegi panjang menunjukkan banyaknya data. Perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, itu kan sudah ada diagram batangnya ya. Nah, informasi yang dapat kita peroleh dari diagram batang di atas adalah sebagai berikut. 1. Banyak siswa yang memperoleh nilai 60 ada 4 siswa. Itu kan sudah ada ya. Dari garis titik-titiknya itu menunjukkan angka 4. Berarti
banyak siswa yang memperoleh nilai 60 ada 4 siswa, dan seterusnya juga yang mendapat nilai 70 ada 7 siswa, yang mendapat nilai 80 ada 9 siswa, dan yang mendapat nilai 90 ada 10 siswa. Yang kedua, siswa paling banyak mendapat nilai 90 dan paling sedikit mendapat nilai 60. Yang ketiga, jumlah siswa keseluruhannya ada 34 siswa. Dari jumlah frekuensi data yang menunjukkan banyak siswa tadi kan ada 4, 7, 9, dan 10. Tadi ditambahkan, jadi jumlahnya ada 34 siswa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Reni atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nikolina Tumabula. Kepadanya saya persilakan. Halo Kak Pawi. Penerapan untuk soal yang diberikan sehari-hari terkait statistika. Bagian soal yang pertama, Bani adalah ketua kelas 4A. Ia akan membagikan sejumlah kebutuhan alat tiga praktis untuk teman-teman kelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut terdapat ada 5 bahan aktif, 5 penghapus, 3 ballpoint pen, 5 penggaris. Kemudian soalnya yaitu disuruh membuat tabel untuk menunjukkan kebutuhan bagaimana yang disebutkan tadi. Yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu tabelnya. Sebagai berikut, kita buat tabel. Yang pertama berisi nama daerah, kemudian berisi keduanya berisi jumlah. Seperti gambar tersebut, kita tulis jumlahnya 9, pensil 10, penghapus 5, pulpen 3, dan penggaris 5. Setelah kita membuat tabel, kita buat diagram batang sesuai dengan tabel yang telah kita buat. Kita lihat diagram batang seperti sampel pada gambar tersebut. Soal yang kedua, di bawah ini adalah diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Data banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu, berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu, pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak, pada hari apakah pengunjung perpustakaan paling sedikit, dan berapa banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa. Kita amati dulu diagram batang pada gambar di bawah ini. Dapat dilihat pada hari Senin jumlah pengunjungnya yaitu 50, pada hari Selasa 30, pada hari Rabu 25, pada hari Kamis 55, pada hari Jumat 10, dan pada hari Sabtu 25. Soal yang pertama ditanyakan berapa jumlah pengunjung perpustakaan pada hari Rabu. Dan yang ketiga pada hari Rabu yaitu pengunjungnya sebanyak 25. Berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Setelah hari Rabu ada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan. Kamis 55, Jumatnya 25. Jadi jumlah pengunjung setelah hari Rabu yaitu 90 orang. Kemudian pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Tinggal melihat di diagram batang, misalnya diagram batang yang paling tinggi
mintanya itu ditunjukkan oleh 55. Kemudian pada hari apa pengunjung perpustakaan banyak sedikit, pada hari Jumat dari jumlah pengunjung Baik, karena Mbak Mukowi sedang mengalami kendala jaringan, maka akan dilanjutkan oleh Mbak Revi. Kepadanya, silakan. Baik, berhubung teman saya ada kendala jaringan, saya akan mengambil alih pada latihan soal yang ketiga. Next slide. Mas Dwi, tolong next slide yang soal ketiga, slide 24. Nah, latihan soal ketiga yakni di bawah ini disajikan tabel banyak siswa SD Jaya, menurut kelas dan jenis kelamin. Buatlah diagram batang dari tabel di atas. Sumbu datar adalah kelas dan sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Perhatian, ada dua batang pada diagram yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Berhubung teman saya kan ada kendala jaringan, saya akan melanjutkan menjelaskan pada soal latihan ketiga. Nah, soal ketiga ini di bawah ini disajikan tabel banyak siswa SD Jaya menurut kelas dan jenis kelamin. Buatlah diagram batang dari tabel di atas. Dan kelas dan sumbu tegak adalah siswa. Perhatikan ada dua batang pada diagram yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Nah, di sebelah kiri itu kan ada bentuk diagram batang masih berupa tabel ya. Nah, kelas satunya itu laki-lakinya ada 19, perempuan ada 13. Kelas 2, laki-lakinya ada 16, perempuannya ada 18. Kelas 3, laki-lakinya ada 16, perempuannya ada 15. Kelas 4, laki-lakinya ada 17, perempuannya ada 19. Dan yang terakhir kelas 6, laki-lakinya ada 18 dan perempuannya ada 12. Nah, langkah penyelesaian soalnya kita jadikan menjadi diagram batang. Itu kecil sekali ya, pokoknya seperti itu. Nanti itu kita sesuaikan dengan jumlah laki-lakinya ya. Seumpama dari kelas 1 itu laki-lakinya ada 19. Berarti yang biru ini, biru pertama itu menunjukkan kelas 1 laki-laki. Itu
pas di puncak dari batangnya itu kita luruskan dengan 19, frekuensi 19 yang sumbu tegaknya. Terus yang kedua kan ada warna oranye itu menunjukkan perempuan. Nah, yang perempuan batang pertama itu kan menunjukkan perempuan kelas 1. Lah itu kan jumlahnya ada 13. Lah itu kan sudah lurus di antara 13 ya. Terus seterusnya juga seperti itu. Pokoknya yang batangnya warna biru itu menunjukkan laki-laki dan yang oranye itu menunjukkan perempuan. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, pokoknya bentuk dari diagram batangnya itu seperti itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Revi atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai statistika dalam mata pelajaran matematika kelas 4 jenjang SD dan MI. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang kecepatan dan debit. Untuk materi pertama, kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Putri Regina Milisari, yang kedua Rizka Maulida, yang ketiga Yulia Arifianti, yang keempat Nurul Jana Safitri. Untuk materi pertama yaitu akan disampaikan oleh teman saya, Rizka Maulida. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama akan saya sampaikan, yaitu tentang satuan dalam waktu. Nah, teman-teman pasti sudah mengenal satuan dalam waktu, yaitu terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus menghafalkan 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik, dan lain sebagainya. Next slide. Nah, contoh soal dari satuan waktu yaitu sekarang pukul 10.27. Maka pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Caranya yaitu 2,5 jam sama dengan 2 jam lebih 30 menit. Jadi 10.27 ditambah 2.30 hasilnya 12.57. Next slide. Yang kedua yaitu satuan dalam panjang. Satuan panjang itu terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Seperti itu gambaran dari tangga satuan dalam panjang. Nah, untuk naik 1 tingkatan yaitu dibagi 10, sedangkan turun 1 tingkat dikali 10. Next. Contoh soal yaitu 4.000 desimeter sama dengan berapa hektometer. Karena desimeter ke hektometer ini naik 3 tingkat, berarti dibagi 1000. Sama dengan 4.000 dibagi 1000, yaitu 4 hektometer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Mbak Fitri. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang kecepatan. Kecepatan yaitu perbandingan antara jarak dan waktu di atas namakan dengan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata.
Ya, bisa kalian lihat itu rumus untuk mencari kecepatan. Next slide. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam dengan waktu tempuh selama 3 jam 15 menit. Maka jarak yang ditempuh oleh motor tersebut adalah berapa kilometer? Pembahasannya diketahui, kita tulis kecepatan sama dengan 60 km per jam, lalu waktunya 3 jam 15 menit. Lalu yang ditanya jarak. Cara mencari jarak yaitu kecepatan kali waktu. Jadi 60 km per jam dikali 13 per yaitu terus hasilnya 195 km. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Nah, itu bisa kalian lihat rumus untuk mencari jarak tempuh ya. Next slide. Contoh soalnya, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jam antara kota A dengan kota B? Penyelesaiannya diketahui dulu, kita tulis kecepatannya berapa, 60 terus per jam, yang ditanyakan jarak. Jawab cara rumusnya yaitu jarak kecepatan kali waktu, berarti 60 kali 2 jam sama dengan 120 km per jam. 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Next slide. Menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Itu bisa kalian lihat ya teman-teman. Rumusnya. Next slide. Nah, itu contoh soalnya. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Jadi diketahui jaraknya 5 kilo, kecepatannya tadi 20 kilo. Nah, itu dibagi. Cara mencari kecepatan dibagi, hasilnya S per V, berarti 5 kilo per 20 km per jam sama dengan 1 per 4 jam sama dengan 15 menit. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Terdapat satuan volume meter kubik. Dalam ilmu matematika, besaran volume bisa diartikan sebagai turunan dari besaran panjang. Satuan volume biasanya dinyatakan dengan meter kubik. Biasanya satuan volume ini memiliki eksponen atau pangkat 3 di belakang satuannya. Untuk memudahkan Anda mempelajarinya di sini, terdapat tanggal konversi satuan volume dalam meter kubik. Nah, setiap turun tangga, angka dikali dengan 1000, setiap naik satu tangga, angka dibagi dengan 1000. Next slide. Contoh soal, 2 km kubik sama dengan 2 dikali 1 juta dekameter kubik sama dengan 2 juta dekameter kubik. 5 km kubik sama dengan 5 hektometer kubik. 5 km kubik sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5000 hektometer kubik. Next slide. Satuan volume dalam liter. Satuan volume juga bisa dinyatakan dalam satuan liter. Satuan liter biasanya ruang berbentuk kubus atau ruangan yang lain. Digunakan untuk menentukan sebuah volume benda yang berada di sebuah tempat. Nah, setiap turun satu tangga, angka dibagi dengan 10. Setiap naik satu tangga, angka dibagi dengan 10. Contoh soal,
2 liter sama dengan 2 centiliter, 2 liter sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 200 centiliter, 2000 desiliter sama dengan liter, 2000 desiliter sama dengan 2000 dibagi 10 sama dengan 200 liter. Next. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka Maulida. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yuli Arifianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cara menghitung debit. Debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara rumus untuk mencari debit adalah yakni D sama dengan V dibagi T dengan tekanan D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Contoh soal, Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Nah, penyelesaiannya yakni kita harus menulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Situ diketahui bahwa volume sama dengan 18 liter, T atau waktunya sama dengan 1 menit. 1 menit ini harus dijadikan detik terlebih dahulu. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Yang ditanya adalah D sama dengan titik-titik liter per detik. Jawabannya yakni kita menggunakan rumus D sama dengan V dibagi T. D sama dengan 18 liter dibagi 60 detik. D sama dengan 8 per 10, D sama dengan 0,3 liter per detik. Jadi debit keran air minum yang keluar dalam tiap detik adalah 0,3 liter. Selanjutnya yakni menghitung volume. Volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan jika dirumuskan sebagai berikut. Contoh soalnya, Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Penyelesaiannya yakni diketahui bahwa T sama dengan 40 detik, D sama dengan 300 ml per detik. Ditanya V sama dengan titik-titik mililiter. Jawabannya yakni V sama dengan D dikali T. D diketahui 300 dan T diketahui 40. Jadi 300 dikali 40 sama dengan 12.000 ml. Berhubung yang ditanyakan liter, jadi kita harus merubah dari mililiter menjadi liter, yakni hingga hasilnya 12 liter. Jadi volume air dalam ember yakni 12 liter. Selanjutnya menghitung waktu. Waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir. Waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit. Rumusnya yakni T sama dengan V per D atau V dibagi D. Contoh soal, Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter setiap menitnya. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Penyelesaiannya diketahui bahwa volumenya adalah 18 liter dan D adalah 54 liter setiap menit. Ditanya T sama dengan titik-titik detik. Jawabannya T sama dengan V dibagi D. V diketahui 18 dan D diketahui 54 menit, hingga diperoleh 1 per 3 menit. T sama dengan 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan adalah 20 detik. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Yuli. Nah, teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok yang akan presentasi selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi kelas 5 aproksimasi. Saya perkenalkan anggota kelompok saya, yakni yang pertama saya sendiri, Nendahan Muawi Arafif, kemudian ada Muhammad Jabbar Abdullah, ada Mutik Syafani, Nur Lailatul Fadilah, dan Lataiful Afidah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Jabbar Abdillah kepadanya. Saya persilakan. Saya bertanya, apakah suara saya terdengar? Halo teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang pengertian aproksimasi. Aproksimasi yaitu pembulatan terhadap nilai yang merupakan hasil dari pengukuran dan tidak berlaku dalam hal yang bersifat eksak, seperti hasil dari membilang atau menghitung. Konsep aproksimasi ini berkaitan dengan pembulatan, baik pembulatan hasil pengukuran panjang, berat, harga belanja kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Seperti contoh, berapa panjangnya? Sekitar 10 meter atau 10 meteran, atau biasanya juga menyebutkan 10 meter lebih berapa gitu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yakni tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Untuk pembulatan ini itu dibagi menjadi 3, yaitu pembulatan ke atas satuan terdekat, yang kedua pembulatan ke bawah satuan terdekat, dan yang ketiga pembulatan terbaik satuan terdekat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembulatan ke atas satuan terdekat. Pembulatan ke atas satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Misalnya di sini ada panjang 18,4 meter. Jika dibulatkan ke atas satuan terdekat, maka menjadi 19 meter. Selanjutnya, yang kedua yakni pembulatan ke bawah satuan terdekat. Pembulatan ke bawah ke satuan terdekat ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Misalnya
Angka 23,6 cm ini jika dibulatkan ke bawah satuan terdekat itu menjadi 23 cm, yakni dengan menghilangkan angka setelah koma. Gitu. Selanjutnya. Yang ketiga yakni pembulatan terbaik satuan terdekat dapat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, yakni angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan jika angka di belakang koma itu kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, dan 4, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma. Sebagai contohnya yaitu 216,3 mm ya. Jika dibulatkan terbalik ke satuan terdekat itu membulatkan ke bawah satuan terdekat karena angka di belakang koma itu adalah angka 3 dan angka 3 itu di bawahnya 5, maka kita menggunakan aturan pembulatan ke bawah satuan terdekat, yakni dengan cara menghilangkan angka di belakang koma ya, menjadi 216 gitu. Oke, sekian dari saya akan presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Muti Syarafani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembulatan kepuluhan terdekat. Pembulatan kepuluhan terdekat ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembulatan ke atas puluhan terdekat. Pembulatan ke atas ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan satuannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Misalnya, terdapat berat 16 kg. Nah, angka 1 pada puluhan itu ditambahkan 1, sedangkan angka 6 angka 1 pada puluhan itu ditambahkan 1, sedangkan angka satuannya itu dihilangkan jadi menjadi 20 kg. Next. Yang kedua yaitu pembulatan ke bawah ke puluhan terdekat. Pembulatan ke bawah ke puluhan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya. Misalnya, berat 25 kg. Angka 5 pada satuannya itu dihilangkan. Sehingga pembulatan ke bawah dari berat 25 kg bisa menjadi 20 kg. Contoh yang kedua, tinggi 53 cm. Angka 3 pada satuan 53 itu dihilangkan. Jadi pembulatan ke bawah dari tinggi 53 cm menjadi 50 cm. Next. Yang ketiga yaitu pembulatan terbaik ke puluhan terdekat. Pembulatan terbaik ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan tersebut lebih dari atau sama dengan 5,
misalnya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka satuan dan menambahkan bilangan 1 ke angka puluhannya. Nah, sedangkan jika angka satuannya itu kurang dari 5, seperti 4, 3, 2, dan 1, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka satuannya. Contohnya, tentukan bilangan berikut ke pembulatan terbaik ke puluhan terdekat dari angka 32 cm. Nah, di situ angka 2 itu kurang dari 5, maka menghilangkan. Jadi pembulatan terbaik dari 32 cm itu menjadi 30 cm. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Lailatul Fadila. Kepadanya saya persilahkan. Kaldu sapi, garam, dan kaldu jamur. Nah, aduk terus sampai pegel. Kalau udah mulai mengental, masukin deh yang tadi Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Sama seperti yang lain, itu ada 3 macam pembulatan, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Pertama, pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Contohnya panjang 132 cm menjadi 200 cm. Kemudian pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Contohnya panjang 132 cm menjadi 100 cm. Yang ketiga adalah pembulatan terbaik, yakni dilakukan dengan cara memperhatikan angka puluhannya. Jika angka puluhannya tersebut lebih dari atau sama dengan 50, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka satuan dan puluhannya dan menambahkan bilangan 1 ke angka ratusannya. Tetapi, kalau jika angka puluhannya itu kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Contohnya yaitu panjang 130 cm menjadi 100 cm, karena 132 itu puluhannya yaitu 32, yang mana ini kurang dari 50, jadi dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menjadi 100 cm. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Seperti aku ya? Iya. Terima kasih Mbak Fadila. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Lataiful Afida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengaplikasian konsep dan materi aproksimasi dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Di sini terdapat contoh. Jika suatu hasil pengukuran panjang dibuatkan ke satuan terdekat menjadi 5 meter, maka berapa saja kemungkinan panjang pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan ke atas? Boleh lebih dari satu jawaban. Hot. Nah, jawabannya adalah jika dilihat dari pembulatan ke atas satuan terdekat, maka kemungkinan panjangnya yaitu 4,5 meter, 4,6 meter, 4,7 meter, 4,8 meter, 4,9 meter. Nah, sedangkan dari pembulatan ke bawah satuan terdekat, maka kemungkinan panjangnya yaitu 5,1 meter,
5,2 meter, 5,3 meter, dan 5,4 meter. Next slide. Nah, bagian kedua yaitu pembuatan hasil pengukuran panjang dan berat kepuluhan terdekat. Di sini terdapat contoh, suatu hari Dagu mendapat tugas dari gurunya untuk mengukur panjang benda yang ada di sekitarnya. Ternyata Dayu memilih mengukur panjang buku tulisannya. Nah, diukur panjang buku tulisannya adalah 20 cm. Jika dibuatkan ke atas, berapa cm panjang buku tulis tersebut? Jika panjang buku tulis dibuatkan ke bawah, berapa cm panjang buku tulis tersebut? Berapa cm panjang buku tulis dengan pembuatan terbaik? Nah, di sini juga mendapatkan 3 jawaban, yaitu pertama 20 cm jika dibuatkan ke atas menjadi 30 cm. Kemudian 20 cm jika dibuatkan ke bawah menjadi 20 cm. 20 cm jika dibuatkan dengan pembuatan terbaik menjadi 20 cm. Seperti itu. Kemudian pembuatan ketiga yaitu pembuatan hasil pengukuran panjang dan berat pengaturan terdekat. Di sini contohnya, jika suatu hasil pengukuran panjang dibuatkan ke ratusan terdekat menjadi 200 meter, maka berapa meter kemungkinan panjang pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembuatan ke atas? Jadi jawab dari 1. Jawabnya, jika dari pembuatan ke atas ratusan terdekat, maka kemungkinan panjangnya yaitu bilangan 101 sampai dengan 199. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai materi aproksimasi kelas 5. Sekian dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembali kepada kelompok yang akan presentasi. Jer. Oke. Jadi aku Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,
Baik, di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan terkait materi matematika kelas 5 SD atau MI. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Dr. Sutini MSI dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dalam melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Perlu kita ketahui bahwa presentasi kali ini yakni terdiri dari 3 sesi. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga yakni penguatan dari Ibu Dr. Sutini MSI. Baik, kita sudah berada pada sesi kedua yakni penyampaian materi. Sebelumnya anggota kelompok kita yakni terdiri dari yang pertama Mutiara Rizky Absari, kemudian saya Sinta Nurrahma, kemudian ada Alisa Putri Maharani dan juga Anggi Wulan Ramadhani yang akan membahas terkait materi matematika kelas 5 SD atau MI. Next slide. Di sini pembahasan pertama yakni terkait perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih besar yang sejenis dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari suatu pecahan. Besaran-besaran yang dibandingkan harus sejenis, sehingga harus disamakan terlebih dahulu apabila ada yang belum sejenis. Bentuk umum perbandingan dapat dituliskan sebagai berikut. A banding B atau dengan B tidak sama dengan 0, dengan keterangan A sama dengan rasio bilangan pertama dan B sama dengan rasio bilangan kedua. Contoh soal dari perbandingan sederhana yakni tentukan perbandingan di bawah ini 4 desimeter dan 400 cm. Penyelesaiannya yakni 1 desimeter itu sama dengan 10 cm. Desimeter ke cm yakni dikalikan 10 menjadi 10 cm, kemudian 4 desimeter ke cm dikalikan 10 juga menjadi 40 cm. Maka perbandingan dari 4 desimeter dan 400 cm ialah sebagai berikut. 4 desimeter banding 400 cm menjadi 40 cm banding 400 cm, sehingga didapatkan 40 dibagi 40 banding 400 sama dengan 4 banding 40 sama dengan 1 banding 10, sehingga perbandingannya ialah 1 banding 10. Next slide. Selanjutnya yakni terkait perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Contoh permasalahannya, yang pertama yakni Siti membuat 1 gelas jus jeruk membutuhkan 6 buah jeruk. Berapa buah jeruk yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas jus jeruk? Disediakan pada tabel. Apabila dibandingkan antara banyaknya jus yang dibuat dengan banyaknya buah jeruk, yakni diperoleh 1/3 atau sama dengan 6/18. Perbandingan di atas disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat diformulasikan sebagai berikut. B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0. A, B, C, D adalah bilangan bulat. Next slide. Kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Beni dan Edo adalah diketahui kelereng Beni 50 butir, kelerengnya Edo 80 butir. Ini perbandingannya 50 dibanding 80 sama bisa diperkecil kembali yakni 5/8. Next slide. Contoh permasalahan yang ketiga yakni perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8/5. Uang Beni sebesar 75.000. Berapakah uang Dayu? Bisa dibuatkan dalam bentuk tabel seperti pada PPT tersebut, yakni sehingga uang Dayu per uang Beni sama dengan uang Dayu tadi yakni 8, perbandingannya yakni 8, dan uang Beni yakni 5. Kemudian uangnya Beni sebesar 75.000.
sehingga didapatkan uang dayu sama dengan 8/5 dikali 75.000. 75.000 dibagi 5 yakni 15.000 dikalikan 8 120.000. Jadi uang dayu adalah next slide. Untuk permasalahan keempat, perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2:3:4. Jumlah umur mereka ialah 8 dan 11 tahun. Berapa umur mereka masing-masing bisa disajikan dalam sebuah tabel agar mempermudah. Kemudian didapatkan yaitu umur Ali, total umur sama dengan umurnya Ali yakni diketahui perbandingannya 2, kemudian total umur dari perbandingan semua anak yakni 2 tambah 3 ditambah 4 yakni 9, sehingga umur Ali dibagi total umurnya tadi 18 sama dengan 2/9. Umur Ali sehingga telah mendapatkan 2/9 dikalikan 18 dengan 4 tahun, kemudian umurnya Beni yakni perbandingannya akan 3, kemudian per 9 dikali 18 yakni 6 tahun, kemudian umurnya Caca perbandingannya yakni 4, kemudian per 9 dikali 18 sama dengan 8 tahun. Baik, selanjutnya untuk materi kedua yakni akan disampaikan oleh Mbak Anggi Wulan Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dua bangun yang sebangun. Kalian perhatikan terdapat dua gambar antara persegi panjang A dan persegi panjang B. Ukuran persegi panjang A yaitu panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm. Ukuran persegi panjang B panjangnya 8 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, dapat dilihat pada tabel antara panjang persegi panjang A dan persegi panjang B yaitu 4/8 yaitu sama dengan 1/2, dan lebarnya antara persegi panjang A dan persegi panjang B yaitu 2/4 sama dengan 1/2. Next slide. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan panjang persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 1/2. Perbandingan lebar persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 1/2. Dan perbandingan sisi yang sesuai ternyata nilainya sama, persegi panjang A dan persegi panjang B disebut dengan sebangun. Terdapat catatan dua bangun sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Next slide. Selanjutnya yaitu bangun sebangun dengan ukuran lebih besar. Contoh pada nomor 1, gambarlah bangun yang sebangun dengan gambar berikut dengan perbandingan bangun tersebut adalah 1/3. Kalian bisa lihat terdapat gambar yaitu panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm. Penyelesaian